saya lihat nih ya saya cocokkan dengan kesaksian saya. Fase padang gurun dalam prosesnya Tuhan, kepompong, itu kan fase yang paling menderita. Saya lihat nih, saya nggak tahu kalau saudara, itu fase paling dekat dengan Tuhan. Saudara begitu nggak? Dalam prosesnya Tuhan, saudara makin jauh atau semakin dekat? Karena tanpa badai, Tuhan nggak akan kelihatan. Lu perlu badai dulu, baru Tuhan kelihatan. Makanya saya katakan, fase padang gurun, yaitu ketika kita ada menjadi kepompong, itu fase yang paling menderita. Disitulah harusnya saudara fase yang paling dekat dengan Tuhan. Apa pengen tambah jauh? Ada juga. Seperti ibu yang tadi. Ya. Coba saudara lihat ini. Mazmur 145 ayat 18. Karena orang kalau belum sampai mentok-tok, biasanya dia doa asal jadikan, ya. Berdoa tidak berseru. Coba keluarkan Mazmur 145 ayat 18. Saya dapat ayat ini di masa kepompong, di masa padang gurun, di masa prosesnya Tuhan. Terasa Tuhan itu jauh, kurang apa lagi saya udah melayani Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Justru saya ketemu ayat ini, saya berseru. Lihat, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Di fase kepompong itu, biasanya orang berseru. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, artinya apa dalam kesetiaan? Sebelum saudara masuk ke pompong, dalam fasenya ke pompong, waktu maksudnya baik keadaannya, saudara berseru nggak sama Tuhan? Nah, di sini dikatakan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setia itu artinya mau dalam keadaan baik atau tidak baik, berserunya kepada Tuhan. Ayat lanjutnya dikatakan apa? Yang melakukan kehendak orang yang takut akan Dia mendengar teriak. Teriak itu pasti sudah sakit, betul nggak? Sudah dicubit, aduh, itu namanya teriak. Kata-kata teriak itu di saat saudara seperti apa? Sakit, setuju nggak? Kejeduk, gitu, aduh, keinjak beling, teriak dong, betul nggak? Nggak mungkin lagi santai-santai saudara berteriak. Berarti ada sesuatu dong. Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Apalagi nih? Ini fase kepompong itu fase yang paling menderita. Akibatnya apa? Kita harusnya fase yang membuat kita paling dekat kepada Tuhan. Terus apa? Fase bergantung penuh kepada Tuhan. Keluarkan Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 ya. Ayo cepat. Fase Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Next. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau kegiranganmu, kegembiraanmu itu karena Tuhan, bukan berkat Tuhan ya. Ini sudah saya sampaikan sering ya. Coba keluarkan dulu. Ini kan ayat 5, 6, ayat 7, ayat 4-nya. Ayo ayat 4. Jangan bosan dengan ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di fasenya kepompong ini, penderitaan, ya, sampai saudara merasa uang itu nggak ada apa-apanya. Si ibu itu kan kaya raya, konglomerat itu. Dia permintaannya kan cuma satu, supaya suaminya itu terima Yesus. Uangnya banyak, nggak buat dia happy. Nah, maksud daripada padang gurun itu, supaya kamu mengerti, hidupmu itu bukan karena berkat-berkat Tuhan, tetapi oleh karena pribadi Tuhan. Nah, makanya saudara sekarang baca Ulangan 8 ayat 3, ini banyak ayat ya. Ayo Ulangan 8 ayat 3. Tujuannya apa nih di padang gurun? Menjadi kepompong tujuannya apa? Supaya saudara akan menjadi kupu-kupu, artinya hidup berkelimpahan. Di sininya apa nih? Supaya lu mengerti, hidupmu itu bukan karena berkat Tuhan, tapi karena Tuhan.
Suruh baca ini ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti. Ini yang Tuhan mau di padang gurun. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka saudara harus bergembira karena Tuhan, Sang Firman. Akibatnya, dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Pasti di sini kepingin dong hal-hal yang menyenangkan. Tapi nanti sampai di sini. Dan janji Tuhan apa? Engkau akan makan roti tanpa usah berhemat. Itu namanya kelimpahan. Apalagi di sini? Fase apa nih? Pengikisan manusia lamamu. Pikul salib, istilahnya begitu ya. Keluarkan Lukas 9 ayat 23. Jadi ketika kita menjadi kepompong, fase yang paling menderita, tujuannya apa? Untuk mengikis manusia lama kita. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Dibuang hal-hal yang buruk. Dan mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib setiap minggu. Ya. Dan mengikuti aku. Salah nggak ya? Tiap hari. Tapi banyak orang yang mikul salibnya cuma hari Minggu. Hari Minggu kan, oke semua ya. Hari Senin kita gak tahu dah. Betul nggak sih? Betul. Iya kan? Iya. Tangkap ini ya. Pengikisan manusia lama saudara dibuang semuanya ya. Nah, akhirnya saya simpulkan. Boleh pemain musik. Tuhan mau saudara ini, selain tadi saya katakan bersyukur, saudara bisa berkata bersyukur, bisa mengucapkan syukur. Ini kesimpulan saya ya. Tuhan mau engkau berkata, Tuhan itu baik di padang gurun. Bisa nggak? Kalau saudara dalam semuanya lancar, ya nggak ada di padang gurun ya. Kalau padang gurun kan saudara tangkapnya apa? Gersang. Kalau saudara di padang rumput, ya banyak pohon, buah-buahan. Terus Tuhan bilang, kamu harus mengucap syukur, itu gampang. Terus kamu harus berkata Tuhan baik, itu gampang. Nah, kesimpulan saya, Tuhan mau engkau berkata, Tuhan itu baik di padang gurun. Meskipun engkau belum melihat yang baik di padang gurun. Kenapa? Kamu harus mengubah cara pandangmu. Nah, ini berubah pikiran kan? Setiap persoalan, masalah ya, melihat dengan kacamatanya Tuhan. Tuhan ada di mana? Ada di atas. Jadi kalau dia memandang sesuatu, misalnya kalau saya berkata jalanan yang lagi macet, di sini saudara lihatnya, waduh, macet padat. Kalau saudara memakai kacamatanya Tuhan, saudara pandangnya dari atas, saudara bisa tahu macetnya ini, padang gurunmu ini, penderitaanmu ini, kepompongmu ini, kamu bisa tahu di situ lancar. Jadi waktu saudara menjalankan kendaraanmu di posisi sini, karena saudara memakai kacamatanya Tuhan, saudara penuh sukacita. Karena yang saudara lihat bukan di kiri kanan, memang truk kiri kanan, depan belakang. Rasanya bagaimana nih? Kapan nyampenya? Kapan nyampenya? Tapi ketika engkau memakai kacamatanya Tuhan, Tuhan di atas. Sebentar lagi. Tikungan kedua itu udah lancar. Sini saudara nyanyi-nyanyi. Itu yang Tuhan mau. Ya, di akhir. Jangan berkata ketika engkau ada di padang gurun, saya ada di padang gurun, mungkin saya orang berdosa, Tuhan gak tolong saya kali. Saya kayaknya kalau nyanyi lagu ini yang saya mau nyanyikan, itu saya selalu akan meneteskan air mata. Kenapa hari ini saya mau nyanyi lagu itu? Kemarin saya dengar, terus saya ikut nyanyi. Saya nangis, boleh dikeluarkan itunya? Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, kelak
ada di dalam dosa. Oleh cinta Tuhan beri saya terang. Kenapa bisa begitu? Tuhan tolong saya. Saudara merasa nggak, saudara, Tuhan tolong saudara? Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Nggak ada Tuhan, saudara ada di mana sekarang? Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Satu hari ketika saya mendapat masalah begini begitu dan saya harus ketemu banyak orang. Kenapa ini jadi terbongkar? Kenapa harus terjadi? Saya ngomong sama orang-orang itu apa? Karena ada Tuhan. Kemarin juga saya ngomong sama seseorang yang ada masalah. Kamu tahu nggak kenapa ini terjadi? Kenapa dia harus masuk? Karena ada Tuhan. Kok begitu sih Om? Iya, karena ada Tuhan. Kalau anakmu berbuat sesuatu yang melakukan yang kotor-kotor, pasti engkau akan hukum kan? Kalau engkau tidak dihukum, berarti dia anak haram, anak tetangga. Bukan urusan lu kan, lu sebagai bapaknya. Tapi kalau dia anakmu, apa yang kau akan lakukan? Dia nggak nurut sama saya pukul. Nah itu, karena ada Tuhan. Kenapa dia harus masuk? Om, saya juga nggak ngerti nih. Karena ada Tuhan. Saya ngomong begitu terus sama dia, karena ada Tuhan. Dia lagi masuk di fasenya sebagai kepompong. Saya jujur aja, harus masuk ke penjara. Dia ada di dalam kepompong karena ada Tuhan. Karena Tuhan sayang orang ini. Dia anaknya. Dulu saya jauh. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dari jalan surga. Orang yang terhilang dan buta gelap. Sekarang ada firman. Tapi oleh cinta ada firman menerangi hatimu. Kau sekarang bisa membedakan mana tangan kanan, tangan kiri. Dulu nggak tahu. Bablas saya semuanya. Tolong saya. Katakan waktu Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Gak ada Tuhan, kau tersesat. Kau ada di mana kita nggak tahu. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Bait kedua. Putus asa, Tuhan panggil saya. Kontrol merati ini merasa hidupnya sia-sia di Natal itu. Tuhan panggil dia lewat tentara yang jadi penginjil itu. Dia dipanggil. Lepaskan saya dari lantai dosa. Sudah terikat dengan apa? Saya nggak tahu dosa apa yang mengikat. Minta Tuhan tolong. Katakan waktu Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Sadarkan ini. Gak ada Tuhan, kita tersesat. Jika dia